Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dampak positif ma'rifatullah diketahui, pastilah orang-orang akan berlomba-lomba mengenal Allah lebih jauh. Demikian pula bagi orang-orang yang beriman, semangatnya untuk meningkatkan makrifah akan semakin menyala. Akan tetapi, karena Allah itu bersifat gaib dan tidak terjangkau oleh indera kita, upaya untuk lebih jauh mengenalnya tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan pengamatan indrawi. Karena kegaiban, kesempurnaan, dan keagungannya kita hanya dapat mengenali melalui ayat-ayatnya. Ikuti terus kajian kitab Rasmul Bayan yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT di setiap hari Rabu ba'da maghrib di Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadakan Indah, dan dapat diakses di channel dakwah Majelis Ilmu MUI SKI. Mari kita simak kajian ini. Semoga membawa manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu kita. Bagi yang belum subscribe dan bantu share channel ini. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazadu imani ma manhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahmi dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ya tentunya ini anzala sakinah fi qulubil mu'minin, yang bagian Allah memberikan satu ketenangan di hati kita, dia satu iman dengan tambahnya iman dan iman. Dan tentunya kita jawab syukur kepada Allah SWT karena kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Maka tentunya salam dan salam mana senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penajud Islamnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi kita senantiasa sadar betul, kita meyakini betul bahwa kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat, ya, untuk menyaksikan keberadaan kita sekaligus untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kemudian kita juga doakan keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Kita mohonkan pada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang Allah uji dengan sakit, ya. Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disegerakan yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi dan sebagainya, gitu ya.
Yang tidak kalah penting kita juga mohonkan kepada Allah semoga putra-putri kita jadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang senantiasa membahagiakan kita dan dapat ridho dari Allah SWT serta diijabah seluruh keinginan mulia mereka. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bab ma'rifatullah dengan subbab at-thariq ila ma'rifatullah. Ya, jadi yakni cara atau jalan menuju ma'rifatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita menyadari betul ya, apabila kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya lagi-lagi, apabila kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka kita harus tahu apa dan bagaimana jalan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Ini logika sederhananya kan gitu ya. Sami jenengan kemarin tampil ini tindak ke Jogja, nggak tahu mana aja nggak tahu. Ini jelas. Jadi kalau misalnya jenengan arah ke Jogja, ya Jogjanya ke barat tapi arah ke timur atau ke selatan, ya nggak akan pernah nyampe kan gitu ya. Kalau nyampe ya dalam mimpi mungkin gitu ya. Itulah kenapa lagi-lagi kitab ini memberikan satu awalan gitu ya, bahwa saatnya kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka kita harus tahu apa dan bagaimana jalan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Artinya tidak semua cara atau jalan itu bisa digunakan untuk mengenal Allah kalau kita bicara ma'rifat Allah tadi. Jadi jalan yang salah itu akan membawa kepada pengenalan yang salah pula. Ya, ini logika ini sederhana sebenarnya. Berbagai cara banyak dilakukan oleh manusia untuk mengenal Allah, namun sebagian dari mereka tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Hanya cara yang Allah berikan dan tunjukkanlah yang dapat kita ikuti, yang akan menjadikan kita sampai pada tujuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya saat kita bicara at-thariq ila ma'rifatullah, yakni jalan atau cara menuju ma'rifatullah, monggo Abah. Waalaikumsalam. Minimal di sini disebutkan ada 7 hal yang harus kita pahami. Okay. Yang pertama nanti at-thariq ila ma'rifatullah itu yakni dengan menggunakan al-aqlu wal fitrah, akal dan fitrah, itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua nanti dengan as-sama wal basar, ya dengan pendengaran dan penglihatan kita. Jadi kita tidak akan bisa atau terbohongi gitu ya saat kita mendengar sendiri dan melihat sendiri gitu ya. Kemarin sudah kita bahas nih di situ ya. Kemudian yang ketiga, at-thariq ila ma'rifatullah itu juga nanti kita bisa dapatkan di lewat al-alam al-jamadat, yang alam semesta ini. Ya, alam semesta ini jadi banyak nanti kita jumpai betapa penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam gitu ya. Kemudian perputaran matahari, bumi, bulan ya dan bintang, semuanya adalah sebuah cara bagaimana kita akan mengenal Allah. Kemudian yang keempat ternyata jalan mengenal Allah itu dengan apa? Al-alam nabatat, ya, dengan binatang gitu ya. Ya, tentunya kita pernah mendengar ya betapa ada seorang ilmuwan ya Yahudi yang mengatakan bahwasanya kita dulu binatang katanya gitu ya. Betapa tidak, kita dulu katanya keturunan kera gitu ya. Gitu ya. Ada banyak sekali lah gitu ya. Yang mereka lakukan pada sesungguhnya nanti kita akan jumpai ya betapa dengan melihat binatang pun kita bisa melihat pencipta binatang tersebut gitu ya. Baik. Kemudian yang kelima, ternyata untuk bisa mengenal Allah nanti yakni kita bisa berangkat dari diri kita. Ya, yakni al-alam al-insan wal hayawanat gitu ya, yakni manusia dan dan hewan ya yang sejenis itu. Kemudian yang keenam nanti yakni untuk cara menuju Allah kita bisa meriwayati ma'rifah an-nafs, yakni pengenalan jiwa dan diri kita. Jadi Bapak Allah, kalau kemarin sempat kita singgung betapa di dalam diri kita ada yang namanya jantung, misalnya ada namanya paru-paru misalnya dan sebagainya. Itu semua yang perlu kita cermati. Kemudian yang ketujuh yang paling penting yakni untuk mengenal Allah melalui mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nantinya ya, saya coba nukil ya satu kisah yakni bagaimana
Satu ketika Amr bin As ya. Amr bin As ini yakni sahabat Rasulullah ya. Dia masuk Islamnya belakangan. Tapi beliau cerdas gitu. Salah satu bentuk kecerdasannya, ini beliau yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk pergi ke Habasah. Untuk apa? Untuk menggagalkan hijrahnya kaum muslimin. Ya, satu hijrah kaum muslimin itu dipimpin oleh Utsman bin Affan ya. Di dalamnya ada Abbas bin Abdul Thalib paman Rasulullah. Di dalamnya ada Abu Salamah beserta istrinya Ummu Salamah. Jadi jauh dari kota Mekah ke Habasah, ke Ethiopia. Ini kaum Quraisy untuk mengutus Amr bin As ini untuk menggagalkan dengan dia melobi raja Habasah, tapi gagal. Ya, sampai dia dapatkan nasihat dari Raja Habasah, wahai Amr bin As, kan ini sahabat ya. Wahai Amr bin As, jika aku ada di pihakmu dan tinggal bersama dengan Rasulullah, ya Nabi Muhammad itu pasti akan mengikuti aku, mengimani dia. Sungguh eman kecerdasan kau miliki. Ini Amr bin As. Ya. Di antaranya. Begitu dia beliaunya masuk Islam, itu nanti masih mu'allaf ya. Mu'allaf itu berarti baru masuk Islam gitu ya. Jadi dikisahkan beliau baru 3 bulan masuk Islam, itu udah ditunjuk Rasul jadi panglima perang. Yang di dalamnya tidak main-main, itu ada Umar, ada Abu Bakar gitu ya. Ada Utsman, itu menjadi pasukannya Amr bin As. Dan yang dilawan juga tidak main-main, yakni tentara Persia. Subhanallah ya. Baru 3 bulan ya. Itu Rasulullah paham betul bahwasanya si Amr bin As ini memang adalah satu orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu dikisahkan ini kaitannya dengan materi kita ya, dikisahkan sebelum dia masuk Islam itu dia sempat menjumpai atau mendatangi Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab ini? Yakni mereka yang ngaku nabi. Ya, jadi ini belum masuk Islam. Tapi dia melihat satu kejanggalan atau ingin membandingkan gitu ya antara Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang sesungguhnya dengan Musailamah, si Rasul palsu, Rasul yang pembohong ini. Padahal belum masuk Islam. Bayangkan ini kecerdasan beliaunya yang Allah buat sedemikian rupa sehingga menjadi sejarah. Gitu ya. Baik, coba dikisahkan ya Musailamah Al-Kadzab diriwayatkan oleh Amr bin As ya, sebelum masuk Islam dia mendatangi Musailamah Al-Kadzab. Dia berkata kepada Amr, si Musailamah Al-Kadzabnya yang mengaku Nabi tadi, apa yang diturunkan kepada sahabatmu di Mekah sekarang gitu. Padahal ini belum masuk Islam ya, jadi memang karena seumur lah gitu ya. Jadi apa yang diturunkan kepada sahabatmu di Mekah sekarang gitu ya. Kemudian Amr menjawab, wal asri ya, sesungguhnya telah diturunkan kepadanya sebuah surat yang singkat dan komunikatif. Saya ulang lagi. Jadi Amr bin As menjawab bahwa sesungguhnya telah diturunkan kepadanya, kepada Rasulullah maksudnya, sebuah surat yang singkat dan komunikatif. Ya. Kemudian Musailamah bertanya kembali kepada dia, surat apakah itu? Maka Amr bin As menjawab, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah ya. Jadi jangan bersang ya. Orang cerdas itu ya, nanti kita akan membaca kisahnya Umar juga kan ya. Umar itu masuk Islam karena menggunakan kecerdasannya. Maka Amr bin As juga gitu. Walaupun dia belum masuk Islam tapi ngikuti gitu ya, sampai benar-benar mantap. Yang ini akhirnya Bapak Ibu kalau kita bersani banyak saudara kita yang mualaf itu kan nganteng ya. Sebelum masuk Islam belajar bener gitu, gitu. Sehingga begitu masuk Islam benar subhanallah kuat banget gitu ya. Ya kita mengenal Safi Antonio yang ahli ekonomi itu, kita mengenal Ustadz Felix Sau yang luar biasa logika-logikanya gitu ya. Kita mengenal almarhum sinten Ayah Waloni sallallahu ya, yang beliau adalah kumlot ya di saat belajar masalah teologi dan sebagainya. Beliau adalah orang yang cerdas gitu ya. Dan memutuskan masuk Islam itu dengan satu pembelajaran yang begitu kuat. Ternyata mencontoh Amr bin As mungkin gitu. Jadi Amr bin As kan katakan bahwasanya surat adalah di mana Rasulullah mendapatkan wahyu yakni demi masa wal asri, di masa illal ladzina amanu wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya
semua manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kebenaran, kesabaran, maaf itu ya. Bapak Ibu Allah, jangan hampir sampai terjadi oleh Musailamah al-Kadzab ya. Musailamah dan berpikir sejenak, perenung gitu beberapa saat, ya. Jadi kemudian Musailamah berpikir sejenak, kemudian dia mengangkat kepalanya gitu ke atas gitu ya. Kelihatan bohongnya gitu ya. Dia mengangkat ke atas kemudian berkata gitu ya kepada Amr bin As, sesungguhnya telah diturunkan pula kepada saya surat yang serupa itu. Jadi dia pura-pura lihat ke atas terus langsung ngaku itu dapat wahyu ya, yang serupa dengan itu. Ini Musailamah al-Kadzab ya. Dan Bapak Ibu nanti kita banyak jumpai orang-orang yang seperti ini gitu ya, orang yang membohongi kita dengan cara-cara magic dan sebagainya misalnya ya. Kemudian Amr bin As bertanya, surat apakah itu wahai Musailamah? Maka Musailamah berkata, dia mengatakan, hai kelinci gitu ya. Engkau bertelinga dua dan berdada gitu ya. Anggota tubuhmu yang lain ringkih tak memadai. Ini jawabnya Musailamah al-Kadzab ya. Bapak Ibu Allah, kemudian dia berkata, Musailamah berkata pada Amr, hai Amr, bagaimana menurutmu? Maka Amr menjawab, demi Allah, nyampaikan, ini belum Islam ya. Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui apa yang kamu katakan tadi, dan aku mengetahui bahwa kamu itu adalah bohong. Ini salah ini ini Bapak Ibu Allah. Sehingga nanti bahasan kita pada malam hari ini bagaimana at-thariq ila ma'rifatullah, ini bagaimana cara kita mengenal Allah. Ini satu sekelumit kisah ya yang diperankan oleh Musailamah al-Kadzab yang dia adalah pembohong, kemudian dengan Amr bin As yang belum Islam tapi nanti akan menemukan satu jalan atau mengenal Allah dengan sesungguhnya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di kitab ini disebutkan bahwa sesungguhnya at-thariq ila ma'rifatullah, yakni cara mengenal Allah tadi ada 7 tadi nggih. Maka disebutkan cara mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ini kita semua tahu nggih. Ayat-ayat kauniyah berarti adalah Al-Qur'an dan adalah Sunnah. Ayat-ayat kauniyah berarti adalah selainnya tadi ya, alam semesta ini, kemudian binatang, manusia itu sendiri ya, dan seterusnya gitu ya. Sehingga disebutkan bahwasanya sesungguhnya melalui kedua ayat itu dapat dicontohkan misalnya mengenai Allah melalui akal dan fitrah. Jadi secara akal ya, kemarin telah kita sebutkan kalau kita kisahkan betapa untuk mematahkan itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ya dikisahkan orang-orang zaman saat itu menyembah berhala. Maka sama Nabi Ibrahim itu dihancurkan semua, disisakan yang besar. Insya Allah kita semua bersama ceritanya. Sehingga orang-orang mereka bertanya siapa yang menghancurkan berhala ini gitu ya. Maka Nabi Ibrahim dipanggil, ya tentunya yang paling besar itu buktinya kapaknya di situ misalnya. Ini logika-logika yang harus kita miliki untuk menguatkan bahwa sesungguhnya Allah tiada lain kecuali dia. Tuhan tiada Tuhan selain dia gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, termasuk kemarin kami contohkan ya. Jadi kalau saya melemparkan sesuatu ngaten ya. Gitu. Betapa di sini ada satu gaya gravitasi ngaten ya. Dan Allah atur sedemikian rupa gitu ya, persis ya yang karena kita tempat di bumi ini dengan angka 9,8 gitu ya. Sehingga kita bisa berjalan dengan luar biasa seperti ini gitu ya. Bisa kita bayangkan misal Allah beri ya, ditambah aja dikit lah gitu ya. Gaya gravitasnya 11 misalnya. Itu kita akan berat mengangkat kaki kita karena gaya gravitasinya begitu berat. Atau bahkan dikurangi gitu ya, jadi 8 misalnya, 7 atau bahkan 5. Kita akan melayang ya, seperti di bulan dan sebagainya. Jadi benar-benar betapa Allah begitu sayang sama kita gitu ya. Tempat yang kita tempat ini didesain sedemikian rupa benar-benar seimbang. Itu akal kita. Ya baik. Kemudian fitrah gitu ya, sekaligus bahwa melalui akal dan fitrah. Kemudian pendengaran dan penglihatan kita. Ya, pendengaran dan penglihatan kita. Bapak Ibu Allah, saya yakin kita semua, apalagi jenengan yang lebih sepuh gitu ya, itu udah bisa bahasanya
merasakan asam garamnya kehidupan gitu. Bisa menyaksikan betul betapa sunnah-sunnah Allah itu terjadi pada diri kita. Ada anak terlahirkan ya, kemudian dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di zaman 14 abad yang lalu, Rasulullah baik lewat Al-Quran maupun lewat As-Sunnah atau hadis beliau, itu belum menunjukkan sesungguhnya proses penciptaan manusia itu ada 3 fase ya. Fase yang pertama 40 hari. 40 hari yang pertama berupa segumpal darah. Gitu ya. Jadi 40 hari bertahan 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua bertahan menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga kemudian dibentuk Allah sampai pada tingkatnya menjadi sebuah janin. Dan pada saat itulah wa nafakha firruh. Yakni Allah meniupkan ruh di dalam si janin tadi yang usianya 3 kali 40 hari. Sehingga Bapak Ibu Allah, saya yakin kita semua persoal nggih, bahwasanya kalaupun kita periksa ke dokter kandungan gitu ya, ngantar istri gitu ya, ngantar putrinya misalnya, itu yang dihitung tuh minggu ya. Minggu pertama sekian, minggu kedua per minggu, bukan per bulan gitu ya. Ya dan seterusnya. Dan itu Bapak Ibu yang Allah 14 abad yang lalu ya, hampir 15 abad yang lalu itu Rasulullah telah informasikan itu detail banget, dan ternyata sekarang kita bisa buktikan dengan teknologi yang ada gitu ya, itu menunjukkan betapa Allah melalui Rasulullah dan melalui Al-Qur'anul Karim ya, jadi itu membuktikan bahwasanya itu benar adanya hak gitu ya. Ini lagi-lagi itu penglihatan kita melihat tersebut. Kemudian mukjizat ya, mukjizat Rasulullah SAW ya. Jadi kalau Rasulullah mendapatkan mukjizat Al-Quran gitu ya, ini perlu kita bandingkan ya. Satu ketika ada satu pertanyaan ya dari anak-anak gitu ya, atau orang-orang yang usil gitu ya, Nabi kita ternyata ini orang Islam nih, atau orang-orang ini ya, orang-orang apa yang mengandalkan otaknya gitu ya, akal dia. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak seberapa keren dibandingkan nabi-nabi sebelumnya katanya. Kok bisa gitu ya? Coba kita bandingkan. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dibakar gak mempan gitu ya. Nabi Musa alaihissalam beliau bisa membelah lautan. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung dan sebagainya gitu ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati gitu ya. Dan sebagainya. Sedangkan Nabi Muhammad apa dia? Saya kira-kira ini jawaban kita seperti apa? Kira-kira jawaban kita seperti apa? Kalau kita tidak pintar menggunakan alat kita, mungkin kita akan benarkan, oh iya gitu ya. Rasulullah apa ya gitu ya. Ternyata subhanallah Allah Al-Qur'anul Karim inilah yang menjawab itu semuanya. Sehingga mukjizat-mukjizat yang terjadi para nabi itu terjadi dan untuk menyelesaikan saat itu juga selesai. Nabi Ibrahim diselamatkan ya karena beliau punya tugas lagi berikutnya. Nabi Musa diselamatkan karena kalau tidak nanti dan seterusnya gitu ya. Nabi Isa juga sudah. Sedangkan Rasulullah SAW adalah sebuah kitab Al-Quran yang ini bukan hanya sebagai solusi saat itu saja atau 14 abad yang lalu, tapi solusi selamanya sampai dengan akhir kiamat, akhir zaman. Ini contoh betapa subhanallah ya. Jadi ini perlu ya kita memahami atau menggunakan logi-logi itu mukjizatnya. Yang tentunya nanti kita juga jumpai banyak hal ya. Dengan mukjizat ini kita akan bisa mengenal Allah dengan benar. Baik, nanti kita satu-satu kita bahas ke sana ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu Allah dengan alam semesta ya. Tadi kita jumpai ini. Jadi kalau di dalam salah satu ayatnya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha misalnya betapa matahari ini dia beredar pada tempatnya. Kemudian bulan dia berputar di lintasannya gitu ya, dan sebagainya. Ini 14 abad yang lalu gitu ya. Ternyata begitu diriset, diteliti betul, dihitung, itu ketemu bahwa bulan itu punya kecepatan 15 km per menit. Bumi punya kecepatan 10 km per menit dan matahari punya kecepatan 8 km per menit. Dan itu menurut saya Bapak Ibu, itu stabil betul. Nggak pernah berkurang sedikit pun ya. Jadi nggak pernah berkurang katakanlah menjadi 14,9 dah gitu ya, atau bahkan 15,1 mboten ya. 15 persis
Padahal Bapak Ibu kalau Nyiram Besok yang kalau ini tidak ke Jogja lewat tol ya, lintang tol kayak gitu. Dan saat itu tol mungkin walaupun punya batasan 80 sampai 100 gitu ya. Minimal 60 sampai 100 lah. Terus jenengan pengen cepet aja lah, kecepatan 120 misalnya. Dan saya yakin tidak mungkin itu stabil 120. Mesti kadang berkurang pertama dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya tidak akan ada yang mampu mengatur sesuai dengan yang Allah lakukan itu. Itulah alam saat kita baru bicara matahari, bumi maupun bulan. Dan faktanya ada satu masa-masa tertentu yang mereka bisa segaris gitu ya. Segaris itu kadang bumi di tengah, kadang bulan di tengah kan gitu ya. Kalau bulan di tengah terjadilah gerhana matahari gitu ya. Kalau bumi di tengah berarti terjadi gerhana bulan gitu ya. Jadi kemudian Rasulullah setelah terjadi seperti itu, Rasul perintahkan untuk kita melakukan sholat gerhana dan sebagainya. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi di alam semesta. Kemudian binatang, manusia, ya, dan hewan serta melalui ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kemudian poin yang kedua disebutkan sini, ya, bahwa untuk mengenal Allah itu terlalu banyak sarana untuk mengenal Allah. Hanya sejauh mana kita berkeinginan untuk mengenal kebesaran Allah SWT. Jadi sejauh mana kita berkeinginan untuk mengenal kebesaran Allah itu sendiri. Jadi yang paling sederhana ya, kemarin sudah kita perhatikan di surat An-Naba misalnya, betapa Allah telah ciptakan alam semesta ini untuk ditundukkan untuk kita semua. Kemudian Allah menuju ke langit untuk menyempurnakan ciptaannya dengan apa? Dengan matahari dan hujan. Dari hujan itu akhirnya begitu diturunkan muncullah tumbuhan dan binatang. Saya Bapak Ibu, itu disebutkan kan? Dan ini kita bisa lihat secara langsung, nggak perlu riset lah, itu bisa kita lihat. Begitu nanti hujan turun tuh ada tumbuhan pada hidup dan sebagainya. Ini contoh ya, ini contoh ya. Bapak Ibu Allah, sehingga terserah kita mau keinginan yang kuat nggak untuk mengenal Allah lewat hal tersebut, lewat alam tersebut. Okay. Kemudian disebutkan bahwa memang Allah tidak akan mungkin dikenal langsung dalam bentuk zatnya. Ini yang harus kita yakini, karena tidak akan mungkin kita mampu melihat dan berhadapan dengan Allah secara langsung. Ya sebagaimana sempat ditunjukkan oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam misalnya. Jadi kaum Nabi Musa saat itu mengambil anak sapi ya Musa Samiri ya, itu sebagai Tuhan. Dan dia tidak beriman dengan Nabi Musa kecuali setelah melihat Allah secara terang. Apa yang terjadi? Mereka disambar oleh petir atau halilintar. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi itulah yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan pula di dalam kita ya nanti dalam bepergian di tepi pantai, ke gunung ya, tempat wisata misalnya, maka fitrah kita itu dapat menilai dan merespons semua ciptaan Allah tersebut. Jadi sama lagi Bapak Ibu ya. Jadi saat kita semua nanti bepergian ke tepi pantai, ke gunung, ke tempat wisata ya, atau ke hutan atau apapun lah gitu ya, kita dapat mengenal pencipta dari semua keindahan alam tersebut. Bahkan jangan kalau misal sempat ke pantai tapi tidak sebentar ya, nginep semalam gitu ya, itu kita akan merasakan dua kejadian sekaligus, yakni pasang dan surut. Terus ya, pasang karena ada gravitasi bulan gitu ya, surut dan seterusnya gitu ya. Atau kebalikannya, betul ya. Terus ya pasang karena ada gravitasi bulan dan sebagainya. Jadi contoh, jadi Bapak dan Allah, itu semua lagi-lagi adalah sebuah sarana kita untuk bisa mengenal Allah sebagai pencipta keindahan tersebut. Bapak Ibu Allah, maka akal dan fitrah kita itu dapat menilai dan merespons semua ciptaan Allah sampai kepada siapa yang menciptakan hal tersebut ya. Begitu juga dengan pendengaran dan penglihatan kita Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat dapat digunakan secara efektif mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya kalau ini atau misal kita perhatikan di surat Abasa ya. Allah awali dengan satu kalimat, min ayyi khalaqah, dari mana kalian diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah kalian diciptakan dan ditakdirkan.
Jelas ya, ini jelas. Kemudian ternyata begitu kita terlahir, kemudian tumas sabila yasrah. Kemudian Allah jadikan kita bisa berjalan dan dimudahkan urusan kita, dimudahkan saat kita berjalan dan sebagainya. Yang sedang kita alami saat ini ya. Dan berikutnya ternyata summa amatahu faqabarah. Ya, kemudian nanti kita akan dimatikan dan akan dikubur. Giliran kita nanti pasti Bapak ya, Ibu ya. Terus ya, jadi kita tapi bisa menyaksikan, secara langsung. Tsumma idza sa'asara. Kemudian akan ditampakkan semua perilaku kita dan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT. Ya. Sehingga tadi Bapak Ibu kadang ada sekelompok orang gitu ya yang mencoba melemahkan keimanan kita dengan cara menghapus yang namanya hari pembalasan. Ya, kemarin saya dapat sempat ini ya, dia kirim dari, maaf, saya sebutkan dia dari koran yang ini Republika gitu ya, dikirim Ustaz, ini ada, ini ternyata kita tetap harus berkewajiban ibadah menyembah Allah walaupun tidak ada surga dan neraka. Artinya selama memecah memilah gitu ya. Sehingga Bapak Allah, padahal Allah SWT itu memberikan kita iming-iming, memberikan motivasi kita dengan ar-roja, dengan satu balasan. Sehingga ada malaikat, ada yaumil qiyamah gitu ya. Malaikat senantiasa memperhatikan seluruh amal kita, mencatat dan sebagainya, seperti kerawan jenengan ini. Ada juga hari kiamah, ada pembalasan. Itu Bapak Ibu bisa jangan bayangkan kalau misal itu diyakini dengan kuat gitu ya, betapa tidak adilnya Allah. Ya, kalau tidak ada surga dan neraka, maka betapa enaknya orang yang berbuat maksiat tadi gitu ya. Betul nggih? Jadi ini hati-hati. Ini banyak Bapak ya. Saya kadang dapat kiriman kayak gitu ya. Hati-hati ya. Jadi kalau ternyata itu oh iya ya, ternyata karena keikhlasan kita nggak perlu mikir surga dan neraka. Tidak boleh Bapak. Karena itu sampai diyakini betul betapa tidak adilnya Allah akan membiarkan orang yang berlaku maksiat, dia tidak kena neraka dan sebagainya. Betapa kita yang senantiasa melakukan satu kebaikan dan beriman itu tidak mendapatkan surga, itu salah. Kan ya, baik. Ini penting, menarik buat kita semua Bapak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang keempat ya, at-thariq ila ma'rifatullah, ini juga sebutkan bahwa objek-objek yang dapat dijadikan sarana untuk mengenal Allah adalah alam semesta ini ya, diulang-ulang ya. Kemudian binatang ya, kita perhatikan ya, binatang, kemudian manusia dan jiwa manusia itu sendiri. Ya, di dalam ciptaan Allah tersebut terdapat sunnatullah kauniyah yang menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, kemarin telah kita sempat contohkan di saat kita bahas bab sebelumnya, ada seorang ilmuwan ya di Eropa sana ya, yang dia menciptakan ini anggota badan tiruan gitu ya, bikin tangan, bikin kaki dan sebagainya sedemikian rupa sehingga itu terkenal lah menjadi orang yang ahli di situ gitu ya. Begitu dia menikah, kemudian istrinya melahirkan gitu ya, dan alhamdulillah anaknya lahir dengan sempurna, dia bersujud di hadapan Allah. Subhanallah, selama ini yang dia lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang kecil kemudian bisa luar biasa. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi saat kita mengenal itu semua, maka subhanallah, dia itu akan menjadikan kita semakin mengenal Allah lebih kuat lagi. Jadi kemarin juga sebab akhirnya dengan hal ini di hadis yang sempat kita bahas di Masjid Baitul Salam ya, atau di kitab kita yang pertama kemarin ya, yakni betapa di tiap pagi hari ya, itu seluruh anggota tubuh ini berpesan pada apa kemarin ya, pada lisan gitu ya. Jadi tangan, mata, kaki, termasuk keinginan kita itu berpesan pada lisan. Wahai lisan, tolong engkau istiqomahlah di jalan Allah. Karena sesungguhnya jika engkau istiqomah, kami semua akan mengikuti kamu istiqomah. Tetapi kalau engkau mengingkari Allah, kami akan mengingkari Allah. Jadi, makanya dengan ini ternyata begitu diteliti Bapak Ibu, saat bicara innamal amal bin niat gitu ya, itu ternyata dalam dunia kedokteran Bapak Ibu,
Ya, manakala niat kita sudah kita tata sedemikian rupa, itu akan mengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Itu pasti. Ya, saya dapat ilmu dari teman-teman dokteran gitu ya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Ustaz, kalau jenengan bahas hadis ini itu mengatakan bahwasanya inamal amal, betul, setiap amal tergantung niatnya, harus ada niatnya. Tetapi kalau dari kami orang medis mengatakan sesungguhnya niat itulah yang akan mempengaruhi seluruh gerak anggota tubuh kita ini. Jadi saya bisa termasuk belum mencontohkan misal dengan rawuh di majelis ilmu ini udah niatnya sungguh-sungguh, maka Allah akan gerakkan semua mata, telinga, hati untuk serius juga kan. Ini contohnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan pula dalam kitab ini, di dalam ciptaan Allah tersebut terdapat sunatullah kauniyah yang menggambarkan kehebatan Allah yang menciptakannya. Sehingga objek tadi adalah jejak yang dapat menelusuri keagungan sang penciptanya. Ya, alam, gunung dan sebagainya tadi. Untuk apa? Untuk mengenal langsung Allah merupakan satu hal yang mustahil. Oleh karena itu diperlukan jejak atau bekas berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah Bapak, ini perlu terus kita kuatkan, makanya nanti ada namanya kaidah berpikir Islami. Ya, setelah kita beriman ya, maka nanti yang kita jadikan acuan awal bagaimana ayat-ayat kauniyah itu kemudian kita bawa kepada ayat-ayat kauniyah gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima, poin ini disebutkan bahwasanya mukjizat yang ada pada para nabi itu merupakan suatu cara yang dapat mengenal kehebatan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, dan Nabi Musa alaihissalam gitu ya, termasuk nabi yang memiliki berbagai kehebatan mukjizat ya. Nabi Ibrahim tahan dari api misalnya, Nabi Musa memiliki kekuatan fisik dan mampu membelah lautan misalnya ya. Semua itu selain itu Nabi Muhammad SAW juga banyak memiliki mukjizat seperti peristiwa Isra Mi'raj misalnya ya. Begitu juga dengan para rasul dan nabi yang lainnya. Jadi Allah, hal itu semua sebagai satu bukti keagungan Allah yang dapat dikenal oleh manusia yang hadif ya, dan ingin kebenaran. Jadi ini dibutuhkan orang yang hadif, yang jujur gitu ya. Jadi kalau kita mencari soal metode juga nanti secara riset bisa dilakukan nanti. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nanti kita akan jumpai dua jalan. Yang pertama yakni yang ditempuh oleh orang-orang beriman ya, dengan cara-cara Islam. Kemudian yang berikutnya adalah ghairu Islam, orang yang selain Islam ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan ya di dalam kitab itu sebenarnya jadi nanti setelah memahami itu ya, ayat kauniyah dan qauliyah tadi, maka ada dua jalur. Yang pertama adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an gitu. Jadi yang pertama sebutkan bahwasanya ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa kauniyah, yang tanda-tanda dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang kedua adalah al-kauniyah, yang tanda-tanda yang terdapat dalam alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yakni ayat-ayat atau tanda-tanda kauniyah ya dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Ayat-ayat kauliyah ini adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ya. Ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk di dalamnya jalan menuju ma'rifatullah ya. Jadi kalaupun kita mengenal istilah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kemarin sudah kita bahas ya, itu semua adalah jalan menuju ma'rifatullah. Kemudian sebagaimana nanti kita jumpai di surat At-Tin ya. Surat At-Tin ayat pertama saya dengan ayat ke-5 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Bapak Ibu Allah, di dalam surat At-Tin ini jelas bagaimana Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu manusia gitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun. Ya, jadi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka pasnya, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukan karena kan Allah hakim yang seadil-adilnya. Semoga kita semua bisa melewati jalan menuju Allah dengan penuh kebenaran. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.